Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga menjalani puasanya sampai sekarang masih lancar dan diberikan kemudahan. Kita bertemu lagi untuk pertemuan praktikum struktur data sekarang untuk pertemuan kedua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang dan jangan lupa dikerjakan ya laporan modul satunya. Eh, Mungkin kita bisa langsung masuk untuk mempersingkat waktu ya, takutnya udah kemalaman juga ini. Isi ngeganggu waktu teman-teman. Sebenarnya sih kalau aku sih nggak masalah. Cuman takutnya kalian punya kesibukan atau habis lagi bukber gitu. Oke, aku langsung share screen aja. Ini muncul nggak share screen aku? Ada. Oke. eh kita mulai ya untuk modul kedua. Itu dimulai dengan judulnya dulu, yaitu Abstract Data Type untuk line. Jadi untuk garis lah. Kemarin kita udah belajar tentang abstract data type buat jam sama buat poin. Kalau sebenarnya untuk abstract data type line itu mirip sama yang poin kemarin kita udah pelajari. Kalau poin itu kan kayak cuma titik-titik doang gitu, karena poin itu kan titik ya. Jadi kita bikin abstract data type buat bikin sebuah titik aja gitu. Nah, bedanya apa yang jadi abstract data type line itu? Kalau line artinya sebuah garis tuh syaratnya tuh cuma satu, yaitu dia memiliki dua buah titik. Jadi entah dia tuh punya titik awal sama titik akhir. Nah, buat sebenarnya kita tuh dalam pikiran kita tuh kalau kita punya titik ini sama titik ini, dalam pikiran kita mah itu udah jadi garis gitu. Tapi kalau komputer itu nggak ngebaca sebagai garis, tapi ngebaca sebagai jarak antara dua garis gitu. Jadi tapi ya kita representasikan di otak atau dianggap bahwa itu sebuah garis. Walaupun nanti teori di dalam sini, di dalam modul ini, kalau kita mau ngecek garis itu gimana, yaitu pada akhirnya ujung-ujungnya itu kita cuma ngecek jarak antara dua titik itu. Jaraknya berapa? Berarti kan kalau jarak dari dua titik, mungkin di sebelumnya pernah dipelajarin rumus nyari jarak tuh pasti kan sebelum itu setiap titik pasti punya x, y kan, punya x, y dan y punya x, y. Nah, buat nentuin jarak antara titik satu sama titik dua itu rumusnya tuh akar x2 min x1 ditambah y2 min y1. Itu di dalam nanti di sini juga udah ada rumusnya sih. Cuma aku tulisin lagi aja. Jadi aku ulas lagi kalau komputer menganggapnya bukan sebuah garis tapi menganggapnya ya udah jarak antara dua garis aja gitu. Dua titik aja. Jadi kita nanti di dalam tuh nggak ada nentuin ini tuh garisnya kayak gimana gitu, enggak, tapi cuman ada dua titik, nanti jaraknya berapa, nah itu tuh dianggap satu garis gitu. Tapi kalau di otak kita nganggapnya itu tuh sebuah garis, padahal nah kalau di komputer ngebahasnya itu jarak doang. Mungkin kita baca lagi dulu di sini ya. Sebuah ADT tidak hanya dibentuk dari tipe data primitif saja, misalnya integer, real, char, dan boolean, tetapi juga dapat dibentuk dari ADT lain. Nah, ini kita menggunakan ADT lain itu apa? Tadi yang udah aku sebutin, dia menggunakan poin kan, menggunakan titik. Artinya ya apa? Poin yang udah kita buat di sini, ini kan membuat ADT poin kan. ADT poin yang di atas tadi atau mungkin kita bisa bikin baru, kita pakai lagi untuk di ADT garis, di mana jadi ADT garis itu menggunakan ADT poin juga. Jadi di sini tuh kalau supaya nggak usah bikin lagi, ya kita memanfaatkan aja ADT poin yang udah kita buat di modul satu. Di sini kita lanjut.
ADT garis adalah pembentukan sebuah garis pada bidang Kartesian. Kalau nggak ada yang tahu Kartesian, Kartesian tuh ini. Yang ini X, ini Y. Nah, itu namanya diagram Kartesian atau bidang Kartesian. Yang dibentuk dari dua buah poin atau titik, yaitu titik awal sama titik akhir. Dari kedua titik tersebut dapat dibentuk sebuah garis. Kita jangan bingung, misalnya ada titik ini, ada titik ini. Jangan bingung, yang mau jadi titik satu atau titik dua mana. Kita bisa, kita anggap ini titik dua, ini titik satu, ini titik dua, ini titik satu, itu hasilnya bakal sama aja. Karena kenapa? Karena tadi di sini rumusnya pakai kuadrat, lupa. Karena pakai kuadrat. Jadi kalau kuadrat kan nanti ujung-ujungnya kalau negatif juga bakal jadi positif gitu. Jadi hasilnya bakal sama aja. Jadi kalau nanti ada kebingungan mau nentuin titik satu, titik duanya yang mana, itu nggak perlu bingung karena hasilnya bakal sama aja. Lalu di sini kita masuk ke ada tiga garisnya langsung ya. Di sini bikin type line-nya, bikin P awal atau poin awal. Jadi di sini kita pakai tipe data ADT lainnya. Di sini kan biasanya kan kalau di sini ya integer atau apa. Nah, tapi di sini pakai poin. Di mana poin ini tuh pakai ADT poin yang udah kita bentuk di sebelumnya atau kita bikin baru juga nggak apa-apa. Di sini P awal dari poin, P akhir juga sama dari poin, cuman bedanya nanti poin nilai poinnya berbeda aja. Nilai poinnya berbeda ya. Nah, langsung masuk ke contohnya aja. Oke. Di sini kayak biasa mungkin teman-teman kalau udah pernah di modul kemarin bikin boolean.h itu kita bisa pakai terus-terusan nih boolean.h-nya. Tapi yang nggak usah bikin-bikin lagi, pakai aja terus itu boolean.h-nya soalnya isinya bakal sama aja. Nah, terus di sini ada point.h. Ini kan tadi line.h kan. Nah, ini point.h itu kita pakai yang sebelumnya. Di sini ada point.h. Nah, ini point.h ini kita bisa pakai lagi. Itu konsep gimana kita bikin titik satu titik baik jadi x, y-nya itu dibikin di situ. Kita panggil point.h-nya. Terus di sini biasa ini define awal sebuah eh, bahasa C. Kalau lupa, kalau stdio itu untuk standar input output buat kita pakai printf gitu-gitu semua apa itu namanya ya sintak-sintaknya itu baru bisa berjalan dengan normal apabila kita pakai stdio atau semuanya tuh input outputnya itu standar. Terus conio tuh untuk tampilan jadi agar bisa ditampilkan sebenarnya sih tanpa conio juga harusnya bisa cuman mengatasi apabila takutnya ada yang tidak diinginkan jadi isi error gitu. Oke, dilanjut di sini ada define first point atau nah ini tuh kita definisiin kan biasanya kan kita kalau nulis L ini tuh maksudnya titik L ini yang ini kita bikin ini line namanya tuh L misalnya titik P awal gitu berarti kita manggil si definisi si L P awal nanti pasti dicontohin lah di sini di akhir kayak gimana ya belum ada. Nah, itu tuh supaya nggak bingung gitu. Kita tuh definisiin kalau misal nanti ada kita bikin kayak gini, itu tuh bakal sama aja kalau kita tulisnya kayak gini. Gitu. Jadi ini tuh kayak cuma define aja. Itu kan kalau teman-teman masih nyaman dengan penggunaan kayak gini, ya pakai aja ini. Nggak usah pakai define-define gitu. Jadi nanti aku kasih lihat contohnya di contohnya. Ini aku baca dulu modul sih. Terus selanjutnya di sini ya ini tadi type dari struct kita bikin sebuah tipe data bentukan namanya line. Di sini ada poin pakai tipe data poin berarti tipe ADT poin dinamain sampai awal sampai akhir. Di sini create line biasa ini tuh ini teman-teman bisa baca ini ya IS to initial state kalau
FS itu final state, maksudnya initial state tuh L terdefinisi, emang dia tuh didefinisikan tapi tidak diketahui nilainya. Jadi anggapan dia tuh masih antah barantah gitu. Tapi udah ada itu kayak eh kita tuh udah tahu nih di sini tuh ada satu papan billboard gitu. Billboard apa ya, whiteboard, papan whiteboard atau blackboard gitu. Nah, kita tuh nggak tahu nilai di dalam itu apa. Nah, dengan kita bikin create line, nah itu tuh kita ngebentuk bahwa si papan itu tuh kita taruh di mana gitu. Udah tahu kita bikinnya di mana. Nah, itu buat ngedesain awal. Jadi di define di mana pas create line tuh kita bikin isi line tuh ada di P awalnya 0,0, P akhirnya 0,0 itu. Create line 2 membentuk sebuah komponen lain dari P. Oh, ini kayaknya bikin line keduanya lagi selanjutnya. Oke, terus di sini ada get P awal, get P akhir. Jadi ngambil eh, P awal ini, terus ambil P akhir ini, titik akhir dari L. Oh, kayaknya langsung aja gitu. Bukan sedikit dong. Aku contohnya langsung aja. Poli, saya point dot c nggak usah. Point dot kita taruh di sini. Oke. Pertama di sini ada boolean, mungkin sama aja. Ini kalau ada area-areanya itu, itu cuma mengatasi aja sih supaya nggak di, kalau ada teman minta aku mah ngasih-ngasih aja. Cuman supaya dia nggak langsung ambil codingan saya terus langsung di copy gitu. Soalnya kalau mau minta ya minta aja, soalnya kan nggak ngurangi nilai juga gitu. Tapi kalau sama persis, asistennya kadang suka rada rese gitu. Nah, di sini poin, ah, mohon maaf ya kalau di sini beda banget sama yang di modul. Kalau di modul kan pakainya absis, ordinat. Kalau aku langsung aja X sama Y gitu. Nah, di sini ini sama sih sama kayak yang sebelumnya. Ya, modul satu, dari sini garis dot H dulu. Ini tadi kayak ada yang di ini kan, di, di modul. Ini kita define kayak di modul. Oke. Oh, aku di sini. Oke, oke, maaf. Nggak sama kayak modul. Cuman kalau mau kayak gitu nggak apa-apa sih. Aku di sini nggak bikin, nggak pakai ini. Aku nggak pakai ini, tapi aku bikin lagi sendiri gitu. Di sini bikin lagi poin langsung tipe data bentukan aja. Nggak pakai ADT sebelum. Cuman sebenarnya salah sih. Cuman ya udah nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sama. Aku nggak peduli sih kalau nanti teman-teman mau bentuknya kayak gimana aja. Yang penting teman-teman ngerti sama hasil yang diminta sama aja. Terus di sini aku bikin tipe data bentukan untuk poin, terus bikin tipe data bentukan untuk garis atau line. Ini poin ini sama kan? Kita pakai lagi. Lanjut create point, ini definisiin doang. Maksudnya cuma definisiin itu cuma kayak gini-gini doang. Belum ada isinya. Kita ke garis dot C. Oke. Nah, di sini create point. Dia udah dibikin P absis, max-nya sama dengan 0, P. Jadi ini kita tadi bikin poinnya dulu. Absis 0, ordinat 0. Baca poin, kita masukin dulu poinnya apa. Terus kita bikin, kita cetak, kalau mau dicetak ya ini. Kita cetak poinnya apa. Jadi ini mah modul kemarin, modul satu. Tugas di modul satu tuh ini ada. Kemudian aku copy lagi. Nah, ini create garis nih. Kalau create garis, ya udah masuk ke modul 2, G.
namanya. Jadi kalau di modul kan L. Nah, ini nih yang dimaksud tadi di definisinya tuh kayak gini. Nah, ini kan ini L P awal first point. Kalau ini ya kalau mau mah G P awal tuh sama dengan first point gitu. Cuman aku kayaknya nggak dipakai deh itu. Nggak suka. Ya nggak biasa juga sih. Cuman kalau kayak gini nggak apa-apa. G artinya kita manggil tipe data bentukan G. Terus kita ambil data P awal di sini. Nah, di sini P awal panggil buat nyimpen data sih sebenarnya itu nyimpen data kita panggil G nyimpen data di P awal terus kita masukin P awal tuh kan dia P awal tuh poin ya. Si poin tuh punya tipe data lagi ini ada absis ada ordinat jadi jadi bakal panjang nih G P awal absis ini max tuh belum kita masih nilai maksimalnya gitu ya, belum didefinisiin lagi sama dengan nol. Cuman kalau definisi massa sendiri sih 20 di sini. Aku nggak mau banyak-banyak juga. Dibikin nol, 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 nol tuh garis ke awal. Ini bikin titik awal, titik akhir gitu. Kan tadi kan sebuah garis punya titik awal maupun titik akhir. Create garis dua di sini. Sebenarnya create garis dua tuh sama aja sih sama ini. Jadi kalau kalau teman-teman mau dibikin nggak apa-apa, mau nggak dibikin juga nggak apa-apa. P awal, P akhir, sama aku aja nggak diisi kan ini. Set P akhir, itu buat ngedit. Cuman kalau nggak apa-apa, yang penting aja tuh kayak baca garis nih. Baca garis di sini kita masukin nih GP. Kan garis ke berapa sesuai core-nya. Misalnya ke satu ya berarti ke satu terdiri dari P1 dan P2. Nah, ini di sini GP awal masukin didapatnya da- dari si poin yang udah kita bikin tadi di sini. Nah, ini baca poin. Jadi nanti kita manggil si poin lagi tuh. P absis urut urut tuh sesuai urutannya nanti. Oke. Ini dibikin urut plus 2 tuh karena kan urutannya tuh pertama di sini urutannya kan gini kan. Titik satu kalau kita punya titik misalnya punya 4 titik gitu pas lagi baca poin tuh 1, 2, 3, 4 aku mau mikirnya kayak ini jadi ini titik satu ini titik dua ini titik satu ini titik dua jadi buat masuk ke garis selanjutnya berarti kan harus di plus dua kan dari sini ke sini ke sini 1, 2 baru dia bikin titik lagi bikin buat garis baru lagi. Kan ini untuk P akhirnya plus satu, untuk yang selanjutnya nanti plus dua. Terus cetak garis, ini buat ngecek garis yang pertama itu sama apa enggak sama garis yang kedua. Dan ini persis banget sama yang kemarin yang jam juga bisa sih kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Mas Arya, Boleh? Apa? yang 21 T tengahnya kapan sih deadline? Oh, yang satu deadline-nya kemarin hari Kamis jam 23. Oh, oke oke. Oh, jadi gini ya. Kalau kita eh, praktikumnya hari Jumat, artinya deadline itu Hamin satunya, Hamin satu. Jadi kalau Jumat berarti Kamis jam 23 malamnya gitu. Jadi Jumat baru kuliah lagi. Cuman ya kalau memang udah terlanjur kelewat, kerjain aja apa-apa. Supaya
supaya sama aku bisa jadiin daftar hadir ya kan itu. Soalnya aku nggak pernah nggak absen di Zoom juga. Sampai sini ada mau ditanyain lagi? Mas Indra ada yang mau ditanyain? Mas Arya mau nanyain Mas. Boleh, Misalnya kan ini saya sudah ngerjain latihan nih. Nah, boleh. misalnya tuh udah beres nih yang latihan yang ininya latihannya. Nah, misalnya tugas praktikumnya misalnya eh sedikit nggak paham gimana itu mah? Bentar. Tugas praktikumnya nggak pahamnya di mana ya? Ya misalnya kan kayak ini nih sebentar. Ini yang modul 2 ya. Nah, Hmm. biar dengan cara ini modul 1 ketikan header file yang di atas, header filenya udah tahu. Misalnya yang body file ini prototype prosedur fungsi pada header file ADT lain maksudnya. Nah, ini yang nomor berapa ini? Nomor 2 ya, yang Buat body file dari setiap file dari setiap protokol. protokol. Pada header file ada lain. Oh, buat body file dari Body setiap file prosedur. Jadi gini, kan ini teh sama sama modul tuh udah dikasih clue lah gitu ya. Dia tuh bakal ada fungsi apa aja nih. Nah, ini tuh baru headernya read doang. header 1 Nah, ini, headernya. nah itu baru header doang. Nah, maksudnya body itu dalamannya gitu, si isinya. Kalau dicontoh di codingan, mungkin ini headernya. Kalau yang aku tangkap ini headernya, ini bodinya gitu. Isinya itu si Dalamannya. ya dalamannya gitu. Cuman aku tuh aku maaf ya aku nggak pernah jelasin bagian kayak gini-gini ya. Karena aku tuh ini mah pasti udah yang penting di latihannya aja, di latihannya kerjain. Toh ini cuma ngerjain ADT lain juga kan? Udah nggak apa-apa. Yang penting yang ini sih kerjaan yang ini sesuai dengan apa yang diminta aja. Mintanya kan dia bisa bikin garis, terus bisa ngecek dia negasi atau Ah, lebih kecil iya lebih ya Kang. besar. Gitu aja Oke sih. oke. Baik Kang, baik Kang. Oke. Makasih banyak. Oke, jangan lupa di modul di laporannya ditambahin SS-an hasilnya ya. SS. Soalnya ya Baik. SS kayak gini misalnya. Aku nah, dua garis. Nah, oh, ini kayaknya ada pembatasnya deh. Garis, garis. Nah, baca poin, baca garis. Udah mau berhenti. Hmm. Input nilai X. Oh, kan dia 4 titik ya dasar. Dua garis tuh. Acak. Nah, gini, dia poin satu dicetak semuanya. Jadi ada titik satu, titik dua, titik tiga, titik empat. Garis akan terdiri dari 2 poin. Garis pertama itu terdiri dari P1 sama P2. Garis kedua itu dari P3 sama P4. Data garis ke satu, P awalnya 1,2, P akhirnya 2,3. Garis ke satu memiliki panjang 1,44 pakai rumus yang tadi. Nah, di sini pilih garis masuk ke dalam perbandingan garis pertama. Cuma bagus lah, kayaknya nggak perlu pakai gitu apa-apa sih. Jadi di SS ini soalnya aku ya mohon maaf nih kalau misalnya aku lagi males
buat ngerunning kode ya aku ngeliatnya dari SSL aja hasilnya gitu. Dan Monitor Kang. apa? Monitor Kang. Ya. Oh, oke. Soalnya kadang kalau kalau aku lagi males gitu ngecekin gitu. Paling aku lihat hasilnya oh kayak gini ya udah. Paling sama kasih nama ya di hasilnya misal kayak gini ada nama Arya Rahman gitu. Berapa Boleh Kang. kan? Ya meskipun misalnya kalian eh, ngerjain codingannya barengan nih. Soalnya sekelas barengan semua codingannya sama. Ya udah nggak apa-apa. Aku mah yang penting intinya aku mah kalian tuh kan artinya walaupun ngerjain barengan atau aku misalnya ngopi dari teman aku, seenggaknya aku waktu lagi ngerjain modul, ngerjain laporan, baca kan codingannya kayak gimana, walaupun gak semua juga. Seenggaknya dia baca gitu. Jadi walaupun nanti codingannya sama ya nggak masalah, karena aku mah nggak ngurangin nilai juga sih sama aku mah. Yang penting mah jangan terlalu lama ngumpulinnya. Udah sih itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada lagi pertanyaan kali ya. Aku mungkin aku cukupkan kelas hari ini. Anjir masih. Mm-mm. Oh ini kelasnya orang-orangnya nambah nggak ya? Oh boleh tuh. Offline. Masih sama kali ya? Kemarin aku nggak ada. Enggak maksudnya di absen tuh nambah kan orang-orangnya takutnya nambah atau berkurang. Kalau berkurang sih aku alhamdulillah, kalau nambah kan nambahin juga kerjaannya. Nggak apa sih. Ya udah, mungkin aku cukupkan kelas hari ini sampai sampai sini aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Terima malam kasih banyak, Kang. Mas Makasih banyak Arya. Kang. Nuhun, Mas Arya. Makasih, Kasih Mas Arya. makasih.